Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyimas Anissa Milenia Putri dengan NIM 06141281823074. Di sini saya akan menganalisis jurnal PAUD nomor 1. Pada bagian pertama ini terdapat identitas jurnal. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Potensia. Jurnal sudah bereputasi nasional karena memiliki ISSN, memiliki versi online dan diterbitkan oleh lembaga ilmiah. ISSN-nya yaitu 2621-2382 dan PISSN-nya yaitu adalah 2527927. Jurnal ini sudah terakreditasi karena memiliki terbitan volume 5 nomor 2, dipublikasikan pada Juli 2020, halaman 106 sampai 115. Model pengutipan dalam jurnal tersebut yaitu memakai model APA atau American Psychological Association. DOI-nya yaitu https://.org/10.339 Alamat akses jurnal yaitu https://journal-unip.ac.id/indeks .php/potensia. Selanjutnya adalah judul. Judul jurnal ini adalah Literasi Digital Media Sosial YouTube Anak Usia Dini. Analisisnya yaitu judul yang digunakan telah menarik, singkat, padat, dan tidak lebih dari 20 kata. Nama pengarang adalah Muhammad Salehuddin, berasal dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Emailnya yaitu salahuddin@iain_samarinda.ac.id. Analisis dari nama pengarang yaitu terdiri dari satu orang pengarang. Nama pengarang menggunakan nama lengkap, sudah tepat dengan menulis tanpa gelar, mencantumkan asal instansi dan alamat email. Abstrak pada jurnal ini yaitu bermain dan menonton media sosial YouTube adalah aktivitas yang paling populer dilakukan oleh anak usia dini. Namun penggunaan media sosial YouTube tanpa keteladanan, bimbingan dan fasilitas yang tepat di rumah akan berdampak pada perkembangan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan fasilitas di rumah terhadap literasi digital media sosial anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan angket untuk mengumpulkan data yang dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Kendall. Subjek penelitian berjumlah 71 orang tua anak usia 4-6 tahun yang menggunakan media sosial YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 0,023 kurang dari 0,05 adalah signifikan hubungan antara fasilitas dengan literasi digital media sosial YouTube anak, atau dengan kata lain ada hubungan antara variabel. Arah hubungan dilihat dari angka koefisiensi korelasi, hasilnya bernilai positif dengan 0,228 disebut memiliki hubungan positif atau searah yang bermakna bahwa jika fasilitas atau alat dan rumah semakin nyaman atau memadai, memuaskan, maka literasi digital media sosial anak semakin baik dan meningkat, didukung dengan bimbingan yang terarah dan terukur oleh orang tua dan keluarga di rumah. Kata kunci pada jurnal ini yaitu literasi digital, media sosial YouTube, fasilitas atau alat dan rumah, dan anak usia dini. Analisis abstrak tersebut menampilkan esensi penulisan, menampilkan masalah penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terutama YouTube terhadap perkembangan anak, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan fasilitas di rumah terhadap literasi digital media sosial anak usia dini. Abstrak ini terdiri dari satu paragraf yang kurang dari 200 kata, menggunakan spasi tunggal. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata kunci pada artikel ini terdiri dari 4 kata, yaitu literasi digital, media sosial YouTube, fasilitas, anak usia dini. Menurut saya hal ini telah baik dan telah sesuai sehingga akan dapat mempermudah untuk melakukan pencarian pada jurnal tersebut. Pada bagian pendahuluan dapat dianalisis dengan memuat konteks permasalahan, menjelaskan pentingnya topik yang ingin dibahas terkait literasi digital media sosial YouTube anak. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memandang penting antara fasilitas dan literasi digital, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan fasilitas, yakni yang meliputi internet, smartphone atau gadget, laptop dan komputer, PC yang tersedia dan berada di rumah tangga terhadap literasi digital media sosial YouTube anak usia dini.
Kajian teorinya dapat dianalisis, yaitu cukup jelas. Penulisan kajian teori dimuat di dalam pendahuluan, mencantumkan teori yang relevan dari substansi penelitian. Metode penelitiannya, yaitu penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data ordinal dan data nominal yang dianalisis menggunakan uji korelasi Candace, merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini di Kecamatan Samarinda Kota, berjumlah 71 orang yang dipilih secara random sampling. Teknik random ini adalah pengambilan sampel secara sembarang atau acak. Menurut saya, metode penelitian yang dipilih telah tepat karena ingin mencari tentang hubungan antara dua variabel untuk mengetahui apakah ada hubungan antara fasilitas terhadap literasi digital media sosial YouTube anak usia dini, sehingga dapat menggunakan uji korelasi. Pada bagian hasil dan pembahasan artikel ini sudah cukup baik, memuat penyajian data berupa tabel yang menginterpretasikan hasil dalam pembahasan dengan baik. Pembahasan berkaitan dan berurutan sesuai dengan tujuan. Dengan hasil, yaitu ada hubungan yang positif antara variabel alat-alat seperti internet, smartphone atau gadget, laptop, dan komputer, serta lokasi, yakni rumah tangga dengan literasi digital anak. Hubungan positif disebut hubungan searah yang bermakna bahwa jika lokasi semakin tersedia, tenang, nyaman, memadai atau memuaskan, maka literasi digital anak akan semakin meningkat. Analisis terkait kesimpulan pada artikel ini terdiri dari 4 paragraf. Kesimpulan sudah cukup merangkum secara keseluruhan, penggunaan kata cukup jelas dan lugas. Selanjutnya adalah saran. Artikel ini mencantumkan saran kepada orang tua dan keluarga yang dituliskan di dalam kesimpulan. Selanjutnya lagi yaitu adalah biodata peneliti. Artikel ini tidak mencantumkan biodata penulis, hanya sedikit memberitahu bahwa penulis adalah seorang dosen S2 PIAUD yang ditulis pada halaman identitas jurnal atau halaman depan jurnal. Daftar pustaka. Artikel atau jurnal ini telah mencantumkan daftar pustaka yang dirujuk dan disusun dengan benar serta sistematis berdasarkan abjad. Terdapat kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal yaitu dapat menyelidiki dan mengetahui hubungan antara fasilitas terhadap literasi digital media sosial YouTube anak usia dini menggunakan jenis penelitian kuantitatif sehingga data atau hasil yang diberikan baik dan akurat. Selanjutnya adalah kelemahan jurnal. Jurnal menyajikan penulisan abstrak hanya dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Akan lebih baik jika juga diberikan abstrak dengan menggunakan bahasa Inggris. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.